Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Nafisatul Khair, perwakilan kelompok 8, kelas 10 MIPA 1. Di sini, saya akan menjelaskan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau budaya Mesolitik. Sebelum lanjut pada materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 8. Yang pertama, Haluli, yang kedua, Zulfa Miftahun Najiyah, dan yang terakhir, Agnia Berliantri. Budaya Mesolitik atau budaya meramu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang pertama, manusia pendukung. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kehidupan sosial. Dan yang terakhir, hasil kebudayaan. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apakah itu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut? Mari kita bahas pengertiannya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Corak kehidupannya yang tetap sama seperti pada masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Bedanya, selain alat-alat dari batu, pada masa ini mereka juga mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang. Pada masa ini pula, untuk kali pertama manusia purba menemukan api. Penemuan api ini tidak terlepas dari perkembangan otak mereka sebagai akibat dari tuntutan penyesuaian diri dengan perkembangan alam dan lingkungan. Manfaat dari adanya api ini adalah menghangatkan tubuh, menghalau binatang buas pada malam hari, dan memasak makanan. Manusia pendukung. Pada masa ini, manusia purba memasuki masa Holosen. Manusia pendukung kebudayaan masa kini adalah kelanjutan dari manusia purba jenis Homo sapiens, yaitu ras Australomelanesoid dan ras Mongoloid. Ras Australomelanesoid. Ciri-cirinya: tubuh agak besar, tengkorak kecil, muka sedang, hidung lebar, bagian rahangnya ke depan, alat pengunyahnya kuat, geraham belum mengalami induksi. Ras Australomelanesoid tersebar di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya wilayah Papua atau Irian Jaya. Ras Mongoloid. Ciri-cirinya: tubuh lebih kecil, muka lebar dan datar, tengkorak sedang dan bundar, hidung besar. Reduksi alat pengunyah sudah terlihat. Ras Mongoloid tersebar di daerah Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kehidupan ekonomi. Ciri-cirinya: 1. Cara memperoleh makanan masih bersifat food gathering, masih sangat bergantung pada alam, yaitu iklim, cuaca, kesuburan tanah, dan kondisi bintang. 2. Kehidupan berburu berkembang seiring dengan kemajuan dalam pembuatan alat berburu. Ketiga, selain berburu hewan di dekat, mereka juga makan hewan-hewan laut, misalnya kerang yang kulitnya dibuang menjadi sampah bukit kerang. 4. Mulai melakukan bercocok tanam sederhana dengan pindah-pindah tempat sesuai dengan kesuburan tanah. Tanaman yang ditanam sebatas umbi-umbian karena sebelum mengenal padi. 5. Masa ini belum mengenal perdagangan barter, yaitu tukar-menukar barang, karena makanan yang mereka peroleh hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Kehidupan sosial. Kehidupan manusia pada masa ini masih dipengaruhi oleh cara hidup pada masa sebelumnya. Mereka masih melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan di sekitarnya. Meskipun demikian, kehidupan manusia mengalami perubahan yang besar. Manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya, gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit dekat dengan mata air. Berikut ini pola kehidupannya. 1. Manusia pada masa ini sudah mulai hidup semi-denter.
Midenter yaitu kadang menetap di gua-gua alam dan berpindah lagi mencari gua lain yang di sekitarnya banyak tersedia bahan makanan. 2. Pembagian kerja. Laki-laki berburu dan perempuan mengumpulkan makanan dan mengurus anak. 3. Munculnya gua-gua alam yang dinamakan Abyss Roach yang merupakan tempat tinggal sementara. Hasil kebudayaan. Pada masa ini, masyarakat praaksara sudah menghasilkan berbagai budaya, meskipun belum berkembang pesat, seperti ditemukannya beberapa kesenian berupa lukisan-lukisan. Berikut beberapa bentuk lukisan tersebut. Yang pertama, lukisan pada kapak berupa garis sejajar dan lukisan mata. Makna lukisan tersebut belum diketahui secara pasti. Yang kedua, lukisan di dinding-dinding gua, seperti yang terdapat di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Lukisan tersebut berupa gambar babi hutan sedang berlari. Di Gua Leang-Leang juga ditemukan lukisan cap tangan berwarna merah. Alat-alat kebudayaan. Kapak Sumatera, kapak genggam, alat terbuat dari tulang, kapak pendek, batu serpi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.